merilis hasil survei elektabilitas calon presiden terkuat di 5 wilayah di Pulau Jawa. Fokus survei dilakukan terhadap 3 nama yang dinilai memiliki elektabilitas cukup tinggi. Hasilnya, untuk wilayah DKI Jakarta, Anies Baswedan menduduki puncak survei sebagai calon presiden terkuat dengan meraup 49,6% suara responden. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies Baswedan juga merajai survei di Provinsi Banten dengan meraup 47,6% suara responden. Lalu di peringkat 2 diduduki Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di posisi ketiga. Di Provinsi Jawa Barat, Anies Baswedan kembali meraih peringkat 1, kemudian disusul Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Ganjar Pranowo di peringkat 3. Sementara di Provinsi Jawa Tengah dikuasai Ganjar Pranowo dengan meraih 71,4% suara responden. Kemudian ada Prabowo Subianto di posisi kedua dan Anies Baswedan di posisi terakhir. Selain Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menjadi calon presiden terkuat di Jawa Timur versi survei Poltreking Indonesia. Adapun Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Anies Baswedan di peringkat 3. Survei ini digelar 26 November hingga 2 Desember 2022 lalu dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Pulau Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dalam hasil survei calon wakil presiden terkuat di Pulau Jawa, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul sebagai 3 teratas di 5 provinsi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menguasai wilayah DKI Jakarta dan juga Banten. Putra dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memperoleh 24,7% suara responden di DKI Jakarta. Disusul nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan juga AHY ada di survei sebagai calon wakil presiden terkuat di Provinsi Banten dengan meraup 29,7 suara responden, diikuti oleh Ridwan Kamil dan Menparekraf Sandiaga Uno. Kemudian di Jawa Barat, posisi AHY digeser oleh Ridwan Kamil yang menduduki puncak survei. AHY berada di peringkat kedua, diikuti oleh Erick Thohir di tempat ketiga. Kemudian di Jawa Tengah, Menteri BUMN Erick Thohir menguasai hasil survei calon terkuat sebagai cawapres di Jawa Tengah dengan meraup angka 25,4% suara responden, diikuti oleh Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Dan di Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menguasai 18,6% suara responden, berbeda tipis dengan Erick Thohir di peringkat kedua dengan 18,3% dan Ridwan Kamil di peringkat ketiga. Dan untuk membahas siapa sesungguhnya capres-cawapres yang menguasai tanah Jawa, karena dalam politik di Indonesia sering ada istilah Jawa adalah kunci. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta, apa kabar? Malam, Renal. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, terima kasih Mas Hanta. Menarik mencermati survei Anda karena ada capres dan juga cawapres yang kemudian dipotret siapa yang unggul di Pulau Jawa. Seperti yang tadi saya sudah sebut bahwa Jawa adalah kunci begitu. Jadi apa kesimpulannya dari survei Anda ini, Mas Hanta, baik capres dan juga cawapresnya? Ya, Renal, kami melakukan survei sebenarnya total 5.000 responden seluruh Pulau Jawa. Di setiap provinsi masing-masing 1.000 responden. Dari data yang kami temukan, temuannya memang capresnya yang unggul di 5 provinsi kunci ini di Pulau Jawa ini sangat besar sekali ya. Sebelum saya bicara hasilnya, karena pemilih Jawa, kenapa saya setuju tadi Jawa adalah kunci atau Jawa penentu kemenangan, karena pemilih Indonesia itu hampir 60%-nya berada di Pulau Jawa. Ya. Kita bandingkan saja misalnya Jawa Barat itu pemilihnya 17%. Jawa Tengah 16%, Jawa Timur 16%. Itu di 3 provinsi itu juga sudah 50-an%, ditambah Banten, DKI hampir 60%. Ini saya kira siapapun calon presiden atau partai apapun yang bisa menguasai Jawa, dia berpotensi akan memenangkan pertarungan di Pilpres maupun di Pileg. Nah, temuan survei kami di 1.000 responden di setiap provinsi, total berarti sekitar 5.000 dengan survei mandiri masing-masing, memang Anies cenderung
menguasai wilayah barat di Pulau Jawa, yaitu unggul di Jakarta dan Banten itu cukup tinggi. Hampir separuhnya pemilih Jakarta dan pemilih Banten itu adalah kekuatan atau basisnya Anies Baswedan. Sementara Jawa Barat betul masih Anies unggul tapi tidak begitu dominan karena diikuti dengan Prabowo 30%. Sementara wilayah tengah dan timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menjadi basis Ganjar. Terutama di Jawa Tengah Ganjar sangat kuat sekali di angka 71,4%. Sementara Jawa Timur unggul tetapi tidak begitu kuat ya, tidak terlalu kokoh di angka 36%. Artinya dari tiga calon ini bisa disimpulkan yang cukup kuat, yang punya elektabilitas stabil melampaui 2 digit di atas 10% hanya 3 orang ini, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Memang Prabowo tidak ada yang unggul paling tinggi di antara 5 provinsi ini. Tapi Anies unggul di 3 provinsi, Jakarta, Banten, Jawa Barat. Kalau Ganjar, Jawa Tengah, dan Timur. Nah, cara baca begini temuannya. Jakarta dan Banten itu dominan Anies, Jawa Tengah itu dominan Ganjar, sama kuatnya. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu kan pemilihnya 16%. DKI Jakarta dan Banten digabungkan sekitar 8-9%. Nah, 2 Jawa yang daerah pertarungan Jawa Barat dan Jawa Timur, Renal. Jawa Barat itu Anies unggul 36%. Jawa Timur juga Ganjar unggulnya di angka 36%. Artinya itu masih kompetitif di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu temuan untuk capresnya. Baik, menarik Mas Hanta. Kita juga lihat ada variabel cawapres yang Anda potret di sana ya, dengan capres yang saat ini sebetulnya masih terfragmentasi pembagiannya ya, ada yang kuat di wilayah barat, ada yang kemudian di timur dan juga di Jawa Tengah. Faktor cawapres ini menentukan tidak Mas Hanta untuk kemenangan, karena ada nama Erick Thohir di sana, Kofifa Indar Parawansa, ada nama AHY juga. Ya Renal, ini menarik ya, justru saya kira dengan pilpres tanpa incumbent, itu variabel atau faktor cawapres sangat determinan, sangat menentukan. Jadi kalau keliru dalam menentukan pasangan cawapres juga berbahaya bagi capres yang potensial. Jadi figur-figur cawapres juga penting untuk dipertimbangkan. Beda dengan capres incumbent yang periode kedua, seperti Pak SBY kemudian menentukan memilih Pak Budiono periode keduanya, Pak Jokowi memilih Pak Maruf Amin di periode keduanya, tidak begitu menentukan karena mereka sudah cukup kuat. Tapi untuk periode pertama atau yang sedang bertarung di wilayah yang rata seperti ini, variabel cawapres sangat menentukan. Dan dari data tadi ya Renal sudah menyampaikan di prolog tadi, ya beda-beda juga. Memang di Jakarta kita lihat ada AHY paling tinggi, tapi diikuti oleh Erick Thohir juga cukup kuat. Karena 2 faktor ini. Karena apa? Karena AHY adalah mantan calon gubernur Jakarta, punya basis di sana. Kemudian Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga saya kira pemberitaannya cukup kencang, gebrakannya, dan dia mendapatkan apresiasi elektabilitas di Jakarta nomor 2. Di Banten memang basisnya AHY dan Demokrat relatif cukup kuat, diikuti Ridwan Kamil. Jawa Barat, Ridwan Kamil paling tinggi karena beliau memang gubernur Jawa Barat, basisnya Ridwan Kamil. Nah, Jawa Tengah itu Erick Thohir yang paling unggul karena Erick Thohir selain tadi faktor menteri juga ini basisnya Jokowi, dianggap menteri yang dekat dengan Jokowi dan terkoneksi dalam brand connection publik itu cukup kuat dengan dengan Ganjar Pranowo. Jadi pemilih Ganjar itu lebih prefer untuk menjadikan Erick Thohir wakilnya Ganjar. Begitu juga Anies. Pemilih Anies itu cenderung lebih banyak dibandingkan cawapres yang lain lebih ke AHY. Nah, sementara Jawa Timur berimbang, tidak bisa tidak bisa disimpulkan siapa paling kuat. Kofifa dan Erick Thohir yang punya basis NU sama-sama kuat. Baik, Mas Hanta, apakah artinya kesimpulan ini kemudian bisa disebutkan bahwa komposisi capres-cawapresnya yang kuat adalah tadi Anda katakan ada Erick Thohir di sana yang juga cukup kuat, yang diasosiasikan atau disukai dengan pemilih Ganjar. Artinya kemudian nama Ganjar Erick Thohir ini apakah memang sangat potensi untuk menang, dan juga di kubu yang lain ada Anies dan juga AHY begitu? Betul. Dari data ini akan terlihat ya, kita bicara cawapres saja. Dari 5 daerah ini, Erick Thohir adalah satu yang paling banyak selalu muncul 2 digit di semua daerah, di Jakarta, di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dia 5 kali keluar. AHY 3 kali, Ridwan Kamil 4 kali, 4 provinsi, Sandiaga Uno hanya 2 kali dan Kofifa hanya 1 kali. Nah, preferensinya tadi kalau ditanya Erick Thohir, misalnya pemilih Erick Thohir itu lebih cenderung memilih pasangan capresnya adalah Ganjar. Sebaliknya kita cross step juga dari pemilih Ganjar, kita tanyakan mereka lebih condong menginginkan wakilnya Ganjar adalah Erick Thohir. Jadi ini saya kira pasangan paling favorit dalam pilihan publik ya, dalam persepsi yang kami tangkap dari pemilih persepsi sampel Jawa ini, dari pemilih Jawa. Nah,
Begitu juga untuk yang Anies Baswedan, itu kecenderungan lebih banyak ke AHY. Meskipun kita tahu ya dalam dinamika politik di elit, nama wakil Anies kan ada AHY, kemudian ada Kofifa juga disebutkan, ada Andika, tapi yang paling dan Ahmad Heriawan. Tapi memang dari data survei ini lebih condong preferensi pemilih menginginkan ke AHY pasangan Anies. Begitu juga dengan Ganjar, ada beberapa nama yang berputar dalam isu-isu publik, tapi Erick Thohir adalah cawapres yang paling diunggulkan atau cawapres favorit bagi pemilih di sebagian besar pemilih Jawa ini untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Iya. Itu penyebabnya apa itu, Mas Hanta? Nama Pak Erick Thohir paling difavoritkan, bahkan muncul di semua provinsi ya, dan paling difavoritkan berduet dengan Ganjar Pranowo. Apakah karena faktor yang tadi Anda katakan dianggap dekat dengan Presiden Jokowi, ada faktor yang lain? Ya, itu termasuk salah satunya. Ada 3 faktor sebenarnya. Kalau kita lihat sebelum berpasangan, survei kami di survei nasional, Renal, juga pernah merilis kita hari Kamis yang lalu, itu tingkat kepuasan atau approval rating para menteri, ada 3 besar apresiasi publik tertinggi nasional itu kepada Prabowo, kemudian Erick Thohir selisih tipis, kemudian di Sandiaga Uno. Artinya faktor pertama memang Erick Thohir ini dipersepsikan publik adalah menteri berprestasi. Dia punya gebrakan-gebrakan politik yang relatif positif dalam persepsi dalam persepsi penilaian publik. Dia dianggap menteri berprestasi, menjadi andalan Pak Jokowi. Kemudian kerap juga di analisa kita dia mendapatkan tugas-tugas besar event-event internasional diberikan kepada Erick Thohir. Bahkan sampai terakhir di Jawa Tengah, panitia pernikahan putra presiden pun Erick Thohir menjadi ketua panitianya. Nah, peran-peran faktor prestasi itu juga dianggap dalam persepsi publik sebagai kontributif memberi kontribusi secara elektoral. Yang kedua, betul Renal katakan tadi, Ganjar ada capres yang cukup kuat di basis-basisnya Jokowi. Nah, untuk cawapres di basis Jokowi itu paling kuat adalah Erick Thohir karena dipersepsikan sangat dekat dengan Pak Jokowi, mantan ketua tim kampanye, tim pemenangan TKN-nya Jokowi Maruf Amin, kemudian juga Menteri BUMN dekat dengan Pak Jokowi. Nah, ini dipersepsikan juga adalah suksesor sebagai cawapres yang didukung oleh Pak Jokowi cukup kuat, terutama di basis Pak Jokowi yang tadi kita lihat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan Erick Thohir paling tinggi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu terpaut di margin error dengan Bu Kofifa. Yang ketiga adalah faktor Ganjar Pranowo yang selama ini mungkin dikait-kaitkan oleh publik juga, oleh pemberitaan media, oleh partai politik memasangkan. Terakhir kita ingat Partai Amanat Nasional, Ketua Umum PAN itu Pak Zulkifli Hasan di Jawa Tengah juga menjadi semacam kingmaker menjodohkan pasangan ini, itu semakin kuat. Jadi brand connection-nya itu cukup kuat antara Ganjar, Erick Thohir dan Jokowi. Nah, faktor ini pemilih Ganjar ditanya lebih cenderung pengen Erick Thohir wakilnya. Pemilih Erick Thohir ketika kita cross step juga cenderung menginginkan pasangannya adalah Ganjar. Begitu, baik. Mas Hanta, terakhir, jadi kesimpulannya, siapa pasangan jawara di tanah Jawa capres-cawapres dari survei Anda? Kalau dari capres sebelum pasangan sudah jelas punya basis yang masing-masing berbeda, masih kompetitif di 3 nama ini. Sulit di luar 3 nama ini muncul, meskipun masih kecil tapi peluangnya masih di Ganjar, Anies dan Prabowo. Terutama Ganjar dan Anies itu yang paling prospektif dengan basisnya masing-masing. Itu adalah capres terkuat di tanah Jawa, di Pulau Jawa, kemudian juga di nasional sebenarnya, potret nasional. Cawapres ada 3 yang terkuat, yaitu Erick Thohir, AHY dan Ridwan Kamil untuk dipertimbangkan menjadi cawapres bagi capres-capres kuat tadi. Nah, karena itu pasangannya tadi kalau kita kaitkan terakhir dari data yang kami dapatkan baik dari survei Pulau Jawa ini maupun survei nasional, memang pasangannya Anies yang paling difavoritkan cukup kuat adalah berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sementara pasangannya Ganjar Pranowo itu cenderung lebih kuat kepada Erick Thohir. Itu pasangan favorit dari hasil yang diunggulkan oleh publik, paling tidak data sampai dengan awal Desember yang kami ambil di 1.000 responden di setiap provinsi, total 5.000 responden di Pulau Jawa. Begitu, Renal. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, menarik hasil survei Anda. Jadi pasangan favoritnya sejauh ini Ganjar, Erick Thohir. Kalau di kubu katakanlah yang bukan berada di dalam pemerintahan ada Anies dan juga AHY. Terima kasih, kita akan lihat bagaimana di depan. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia.